ratusan kiai-kiai hebat doanya nggak mempan, tapi kebijakan seorang pemimpin, coba seorang wali kota bikin kebijakan, gandoli dibubarkan, perda nomor sekian garis miring sekian angka Romawi sekian tanggal bulan tahun sekian tanda tangan heret cetok selesai. Gak usah robbana, gak usah pakai Allahumma, ndak perlu robbana, ndak perlu Allahumma, cukup satu kebijakan tanda tangan heret cetok. Jutaan manusia terselamatkan dari dosa zina oleh seorang pemimpin yang kebijakannya keren. Ayo lagi nggak percaya, Yai Tobroni Hanani ini keliling Sumatera Selatan ceramah karena punya target mau nambah asrama 5 lokal, anggarannya 5 miliar. Ayo keliling tiap hari itu Yai Tobroni, keliling tiap hari. Jamaahnya dikasih motivasi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, ikut membangun pesantren karena Allah, akan dibangunkan istana di surga. Tambah ayat Quran qala ta'ala, tambah hadis qala Nabi, sorban digelar, dapatnya 2.000, 5.000. 50 tahun nggak mungkin berdiri asramanya, walaupun bengok-bengok tiap hari, nggak mampu kiainya. Tapi seorang gubernur, ndak usah pakai qala ta'ala, ndak usah pakai qala Nabi. Ayo Pondok Al Istiqomah nggone Yai Tobroni anggarkan 5 miliar, tanda tangan neret cetok selesai, berdiri megah bangunannya. Betul? Hebat ndi kiai karo gubernur? Majelis penghapus dosa, Allah sendiri yang janji siapa saja yang hadir di majelis ilmu maka semua dosa-dosanya diampuni Allah sebelum dia beranjak meninggalkan majelisnya. Jadi ini nanti yang sebelah sini ibu, sebelum jenengan menjunjung bokong untuk pulang buyaran dari majelis ini, semua dosa-dosa jenengan sudah diampuni Allah. Faham ndak faham isi ceramah urusan lain, yang penting datang di majelis ilmu, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Berikutnya yang kedua, makna dari Idul Fitri, kembali fitrah, itu adalah kembali kepada jati diri manusia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dah tenang, hujannya terang. Pokoknya jenengan tetap fokus, tetap konsentrasi. Saya ulang, kembali fitrah itu kembali kepada jati diri manusia. Gini para jamaah, saya ringkes saja karena waktu kita terbatas. Saya dikasih kesempatan ceramah 25 menit. Sopo ngomong lek ngenteni kawit jam 7 mau. Lah yang nyuruh yo siapa? Aku tahu kamu itu udah lama memendam rindu sama aku. Dah gini, manusia ini yang hadir manusia semua bukan? Oh ya udah, manusia itu nanti kalau sudah mati, Bapak Ibu penjenengan sudah pernah mati apa belum? Sudah siap mati apa belum? Nah, yang jawab belum sepertinya didahulukan. Manusia kalau sudah mati itu nanti jasadnya kembali ke tanah, amalnya
kembali kepada dirinya sendiri. Rohnya kembali kepada Allah. Ini kok masih rame, ini sebelah mana ya? Ingat, waktunya jangan disia-siakan, kita cuma diberi kesempatan 25 menit saja. Maka perhatikan, saya ulang, manusia itu kalau sudah mati, jasadnya kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku menciptakan kalian, ke dalam tanah aku akan mengembalikan kalian, dan dari tanah pula aku akan kembali membangkitkan kalian untuk menjalani kehidupan yang selama-lamanya. Manusia itu berasal dari tanah, maka ketika mati jasadnya kembali ke, kurang banter, ketika mati jasadnya kembali ke, karena manusia berasal dari tanah. Makanya ada guyonannya para kiai, ada ibu-ibu yang hobinya belanja, shopping belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Nah, kalau ada orang yang hobinya hutang kredit, ya berarti dia terbuat dari tanah bank. Ada orang yang susah diajak senyum, diajak ketawa itu susah, hidupnya itu cemberut, nyaprut, betutut, jenggureng angel guyune, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada orang yang sukanya bikin kesroh, bikin ribut, angel dijak rukun, sukanya berantem, gegeran, tukaran, ya mungkin dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Halo? Halo? Ada orang itu setiap kerja nggak pernah pas, usaha selalu gagal, dagangan yo bangkrut, ya mungkin terbuat dari tanah longsor. Jasadnya kembali ke tanah, amalnya kembali pada dirinya sendiri, rohnya kembali kepada Gusti Allah. Untuk apa roh kembali kepada Allah? Karena akan dimintai mas'uliyah, dimintai pertanggungjawaban. Tentang apa? Tentang fitrah. Tentang apa, Bu? Kurang banter. Tentang apa, Ibu? Dimintai tentang fitrah, kalimah tauhid la ilaha illallah yang dititipkan Allah ketika manusia masih berada di alam rahim, umur kandungan 120 hari, garis miring 4 bulan. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh, bernama manusia hidup, ada perjanjian ilahiyah menyangkut fitrah la ilaha illallah. Sama-sama. Pokoknya yang nggak ikut menirukan, awas nanti ketika sakaratul maut, ketika nazak, susah mengucapkan kalimah tauhid. Ada perjanjian ilahiyah ketika manusia masih berada di alam rahim, umur kandungan 4 bulan, ditiupkan ruh, perjanjian kalimah tauhid la ilaha illallah. Sama-sama. Nah, itu digambarkan pada ayat Al-Quran, alastu birabbikum, wahai jabang bayi manusia, sanggupkah kalian bersaksi, berbaiat bahwa aku adalah Tuhan kalian? Waktu itu semuanya menyanggupi.
Qalu bala syahidna. Siap ya Allah, kami sanggup bersaksi Engkaulah Tuhan kami. Itu perjanjian fitrah kalimah tauhid la ilaha illallah. Ketika manusia sudah mati, rohnya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kalimah tauhid la ilaha illallah yang dititipkan kepadanya masih utuh atau sudah berkurang atau bahkan hilang, habis sama sekali. Ini yang sebelah sini kok pada ribut, ada apa ya? Ya, Pak Bupati mau lewat, Pak Gubernur. Oh nggih, Pak Gubernur mau lewat. Tolong para jamaah dikasih jalan. Mohon kesadarannya para jamaah. Beliau Bapak Gubernur alhamdulillah berkenan hadir membersamai majelis kita hari ini. Tolong dikondisikan, tolong diberi jalan. Lah sudah apa belum? Lah masih belum kok ribut. Kalau beliau belum berkenan rawuh hadir, jamaahnya tenang. Ya, nanti beliau memberikan sambutan dan pengarahan. Apa saya berhenti aja ceramahnya? Lah kalau minta ceramahnya lanjut, mohon jamaahnya tenang. Pak Gubernur sudah ada protokol dan pengamanannya. Jamaahnya tenang. Oke, bisa dikondisikan apa enggak? Nah, kalau enggak bisa dikondisikan ya udah enggak usah ceramah. Bisa dilanjut? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Dah, aku enggak ngurusi yang sebelah sana. Pokok sebelah sini sama sebelah sana. Ini tempat pengajian ini unik. Unik banget, panggungnya di sini, kemudian jamaahnya memanjang sebelah kanan, memanjang sebelah kiri dan sebelah tengah. Modelnya koyo katok. Lah ini jalan katok ini namanya. Kita sambut Pak Gubernur dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bareng sing banter. Sallallahu. Mohon jamaah yang memungkinkan untuk duduk, termasuk sebelah sini kalau bisa duduk. Ya, kan yang memungkinkan Ibu. Saya tahu jenengan sudah basah tembus pedalaman. Yang memungkinkan untuk duduk, boleh duduk biar lebih tertib. Nanti waktu Pak Gubernur memberikan sambutan dan pengarahan, panjenengan lebih bisa mendengarkan dengan khidmah, lebih bisa mencerna dan memahami. Luar biasa, begitu Pak Gubernur rawuh datang, hujan langsung reda. Ini gubernur yang sakti ini. Luar biasa. Dulu sebelum kepemimpinan beliau menjadi bupati di Oku Timur lumayan ngeri kriminalitasnya. Begitu beliau jadi bupati di Oku Timur langsung kondusif. Yang enak ya bupatinya sekarang.
Bupatinya yang sekarang enak, padahal subhanallah yang mengkondusifkan adalah perjuangan beliau Pak Haji Herman Deru. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Dulur lawas. Dulu waktu pencalonan gubernur periode pertama saya ikut kampanye. Sampai naik getek, naik perahu. Tapi setelah itu beliau lupa. Enggak ya, karena saking lamanya enggak jumpa. Saya begitu, waktu itu beliau mohon maaf, underdog loh waktu itu. Dari sekian kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel, beliau itu surveinya paling bawah dulu Pak, dulu. Nah ini bukti kesaktiannya beliau. Dari berbagai survei itu paling bawah langsung melejit dan dipercaya masyarakat Sumsel untuk menjadi pemimpin Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan lahir batin, amanah, istiqomah untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan, termasuk memprioritaskan pendidikan karakter, akhlakul karimah untuk masyarakat. Karena prinsipnya beliau, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan hanya membangun material, tapi spiritual juga. Biar beliau istirahat dulu. Kayaknya begitu beliau datang kok saya sudah dicuekin ya. Ibu-ibu itu kalau lihat orang ganteng gitu ya modelnya. Begitu yang ganteng datang terus aku dicuekin. Ya tahu kayak gini aku nggak datang. Lanjut apa enggak ini? Oke, saya lanjut dulu sebelum beliau sambutan dan memberikan arahan. Bapak Ibu, saya ulang, ketika manusia mati, jasadnya kembali ke tanah, amalnya kembali pada diri sendiri, rohnya kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban tentang kalimah tauhid la ilaha illallah yang dititipkan waktu di alam rahim itu masih utuh apa sudah berkurang atau bahkan hilang, habis sama sekali. Para jamaah, kalimah tauhid la ilaha illallah menjadi fitrah itu bisa tetap utuh, bisa berkurang, bahkan bisa habis sama sekali. Ketika manusia beribadah, menjalankan taat, maka fitrah la ilaha illallahnya tetap utuh dan kuat. Sebaliknya, ketika manusia berbuat maksiat, melakukan dosa, maka fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Maksiat lagi, dosa lagi, la ilaha illallahnya berkurang lagi, maksiat lagi, dosa lagi, fitrah la ilaha illallahnya berkurang lagi. Apalagi kalau manusianya murtad, musyrik, maka fitrah la ilaha illallahnya habis sama sekali. Makanya la ilaha illallah itu sumbernya iman, dan al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif. Understand? Wis orang ngerti rapopo, pokoknya jawab yes. Aku ben lega, tak baleni. Iman itu fluktuatif. Understand? Nah, nek ngono kan ketara oone. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'at. Iman akan bertambah kalau digunakan menjalankan taat. Wa yanqusu bil maksiyah. Iman berkurang jika dipakai berbuat maksiat. Iman habis ketika manusianya syirik dan murtad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, kecintaanmu kepada dunia itu bisa mengurangi fitrah la ilaha illallah. Gini ya maksud saya, kalau manusia itu
nguber-nguber donya, ribut perkara dunia, sibuk memikirkan dunia, lupa Allah, lupa akhirat, itu fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Ngurusi donya maneh, sibuk donya maneh, lali Allah, lali akhirat, maka fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Karena gini ya, warga desa sini, Sumber Harjo dan sekitarnya, Nun Sewu, fitrah la ilaha illallahnya itu bisa utuh, bisa berkurang. Kalau kena opo itu? Kalau lagi di majelis ilmu, lagi di majelis zikir, kalau lagi tahlilan, yasinan, manakiban, lah itu fitrah la ilaha illallahnya utuh. Kenapa? Karena ingat akhirat, ingat Gusti Allah, utuh la ilaha illallah. Tapi maaf, ketika di sawah lupa akhirat, lupa Allah, itu la ilaha illallah bisa berubah kok. Iso dadi la ilaha illa pari wal gabah, la ilaha illa panenan. Karena enggak ingat akhirat, enggak ingat Gusti. Lagi di pasar lupa akhirat, lupa Allah, la ilaha illallahnya bisa berubah jadi la ilaha illa bati wal duwe. Waktu lagi di kantor lupa akhirat, lupa Allah, itu la ilaha illallah iso berubah jadi la ilaha illa gaji wal bayaran. Paham pora gitu omongin? Paham nggih? Nah, makanya sampeyan disuruh sering-sering zikir, disuruh yasinan, tahlilan, manakiban, itu dalam rangka untuk menginjek. Alah ngerti menginjek pora wong kene. Apa menginjek apa? Oh ya, nyontek sing kulino disontek langsung paham. Dalam rangka mengimpus agar la ilaha illallah kita yang berkurang itu kembali normal. Kayak orang kekurangan vitamin, diimpus vitamin supaya vitaminnya kembali normal. Seperti orang yang kekurangan cairan, dehidrasi, diimpus cairan supaya cairannya kembali normal. Kita itu sering kekurangan la ilaha illallah. Maka dengan berzikir, tahlilan, yasinan, manakiban itu sama dengan mengimpus agar la ilaha illallah kita kembali normal, kembali utuh. Beruntung sampean jadi orang NU. Nah ini kebetulan salah satu mustasyarnya rawuh. Beliau ini ya gubernur, ya mustasyar PBNU. Top, tepuk tangan untuk beliau. Keren ya, saya tahu, tak baca semua biografinya. Hati-hati, ya bener tak baca semua. Termasuk urusan BKBK itu saya juga tahu. Jangan dikira saya nggak tahu masalah BKBK. Loh, sampai warganya nggak tahu, saya tahu. Tenang, tenang, aman. Aman, terkendali, aman. Orang ngerti sampeyan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang NU itu alhamdulillah di setiap majelis selalu ada zikir, selalu ada tahlilan. Itu dalam rangka mengimpus agar la ilaha illallahnya kembali normal, agar la ilaha illallahnya tetap utuh. Bapak Ibu, halo. Kalau kita mikirin dunia, la ilaha illallah kita berkurang. Makanya hati-hati dengan dunia. Dunia itu halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halalnya dihisab, haramnya disiksa. Ayo nyaut. Dunia itu halalnya, haramnya. Astagfirullah. Ra nyaut tok.
Lanjut apa enggak? Kalau minta lanjut harus semangat. Saya khawatirnya nanti waktu Pak Gubernur sambutan dan pengarahan jenengan enggak semangat. Diulang. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Nek halal dihisab, nek haram disiksa. Nyaut, nek halal dihisab, nek haram disiksa. Sekali lagi, nek halal dihisab, nek haram disiksa. Lah sekarang dunia itu apa? Mazada an qadril hajah. Apa saja yang melebihi kebutuhan pasti itu namanya dunia. Kebutuhan pasti itu bukan dunia, aman, nggak ada siksa, nggak ada hisab. Di luar kebutuhan pasti, lebih dari kebutuhan pasti, itulah yang disebut dunia. Contoh, sampeyan hidup butuh makan, betul? Kalau nggak makan mati, betul? Maka makan itu kebutuhan pasti. Sehari semalam ibu-ibu makan berapa kali? Sopo ngomong 7? Uang apa buta ijo? Ada yang 2, ada yang 3. Nggih? 3 piring plus sayur plus lauk, sekedar buah dan minum. Itu kebutuhan pasti. Aman, nggak ada hisab, nggak ada siksa. Itu dihukumi akhirat. Lebih dari itu dunia. 5 piring, 6 piring, menune macem-macem, dunia. Itulah yang kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Ibu butuh pakaian, betul? Untuk menutup aurat. Karena kalau auratnya terbuka, dosa. Tolong dijawab ibu. Pakaian untuk ibu 10 cukup apa kurang? 10 masih kurang. 20, 30, 50. Gayamu koyok Pragawati. Kalau kebutuhan pasti 10 udah cukup untuk gonta-ganti. Waktu najis dicuci, yang lain pakai ganti. Udah cukup lah, itu aman, nggak ada hisab, nggak ada siksa. Lebih dari 10 itulah dunia. Misalnya pakaian jenengan 100, maka yang 90 itulah dunia. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Maka orang itu semakin banyak harta dunianya, semakin ruwet hisabnya, semakin jelimet hisabnya, semakin lama hisabnya. Nah, kalau dunianya cuma sedikit, hisabnya cepat dan mudah. Saya yakin antara yang di panggung dengan yang doprok di bawah itu nanti hisabnya lebih cepat yang doprok di bawah. Yang di panggung ini hisabnya lama, yang doprok di bawah hisabnya mudah. Yang di panggung ini hisabnya ruwet, jelimet, apalagi yang jabatannya paling tinggi. Lah kalau sampean mau dihisab apanya? Malaikat yang ngisap wong melarat wegah. Sehingga sama-sama ahli ibadah, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya lebih dulu orang miskin, selisihnya 500 tahun. Yang kaya itu masih ruwet menjalani perhitungan amal dan harta. Ruwet. Gubernur ruwet, bupati ruwet. Lah wong sumber harjo cepet. Ayo sampean jawab. Lek wong sumber harjo hisape cepet, lek gubernur hisape ruwet. Warga Pak yang jawab Pak. Diulang sekali lagi. Lek masyarakat sumber harjo dan sekitarnya hisapnya cepet, lek gubernur bupati hisapnya ruwet.
Jadi yang melarat-melarat ini udah masuk surga, udah seneng-seneng, udah seneng 500 tahun, udah seneng-seneng sama istrinya, udah keramas, udah handuan. Lah yang kaya-kaya itu ruwet, ruwet. Nah sampean pengen hisapnya ruwet apa cepet? Sampean pengen masuk surganya lambat apa cepat? Ya saya doakan mudah-mudahan miskin terus. Lah katanya pengen cepet. Halo? Halo? Lah, pengenmu kaya tapi cepet. Ya ora iso nggawe undang-undang dhewe. Bu. Bu. Sampean punya pakaian 10 aman. Itu akhirat aman. Nah, lebih dari 10 dihisab, Bu. Misalnya pakaianmu 120, yang 110 dilihat dulu halal apa haram. Kalau haram ndak usah dibahas, jelas siksa. Masa ada pakaian haram? Banyak kredit orang dibayari. Atau beli pakaian duitnya hasil renten. Nganakne duit itu loh. Ngutangi cicak bayare bajul, ngutangi dom nyaure cagak listrik, digawe beli pakaian, jelas haram, jelas seksa. Yang halal itu dihisap. Berapa jumlah pakaianmu? 637. Belinya di mana? Ada yang online, ada yang COD, ada yang langsung shopping ke mall, ada yang di kaki lima, ada yang 35 ribuan. Duitnya dari mana? Usaha apa? Kerjasama apa? Penghasilanmu berapa? Ketika sudah nisab dikeluarkan zakatnya apa ndak? Ribet. Wes sudah bikin contoh saya sendiri. Saya ceramah butuh minum, betul? Ya kalau nggak minum ya seret. Segelas air putih cukup kan? Aman. Kalau minumannya segelas air mineral aman. Itu akhirat, bukan dunia, karena kebutuhan pasti. Loh kok ada degan, ada jus alpukat, ada susu, ada kopi, dan kopi susu pula. Ruwet. Minuman paling tidak jelas itu kopi susu. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak merem. Ini sebentar. Berarti dunia itu, dunia air mineral segelas aman. Selebihnya yang degan, yang jus alpukat, yang kopi, yang jahe, yang teh, yang susu, ada makanan pula. Dunia. Saya tanya, haram apa halal itu? Halal, dihisap. Besok di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban. Anwar Zahid, siap. Kamu ceramah kan butuh minum, siap. Segelas air putih kan udah cukup, siap, cukup. Lah itu kok pakai degan, pakai jus alpukat, pakai kopi, pakai jahe, pakai teh, pakai susu, ada buahnya pula. Gimana itu? Saya jawab, itu yang nyediain panitia. Akhirnya panitia dipanggil, dihisap, saya ke surga. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang. Jenengan disuruh banyak zikir, yasinan, tahlilan, manakipan, itu agar la ilaha illallahnya tetap normal, tetap utuh, sampai nanti kita kembali menghadap Allah, netepi utuh kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu fitrah. Ketika di alam kandungan usia 4 bulan ada perjanjian fitrah la ilaha illallah, maka begitu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, bersih. Anaknya siapapun,
terlahir dari rahim siapapun, berasal dari keturunan siapapun, dasarnya adalah bersih, baik. Maka dewasanya seperti apa? Ini ditentukan oleh pendidikan orang tuanya. Maka lanjutannya hadis, illa anna abawaihi yuhawwidanihi, tergantung orang tuanya. Anak mau dididik dan diarahkan Yahudi, maka anak jadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau dididik dan diarahkan Nasrani, anak jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, dididik diarahkan ke Majusi, anak jadi Majusi. Kalau diteruskan, au yucoppetanihi, anaknya jadi copet. Au yumallinganihi, anaknya jadi maling. Au yubajinganihi, ini tanggung jawab orang tua. Yang jelas semuanya lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Maka Allah menginginkan ketika kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah. Makanya Bapak Ibu para jamaah, Allah itu ngirit kata fitrah. Dalam Al-Quran, fitrah itu hanya disebut satu kali saja. Yang lain pakai fatoro, atau kalau enggak gitu fatirun. Tanyakan sama kiai-kiai yang bisa ngaji. Loh, ada sekarang kiai yang nggak bisa ngaji, wong bukan kiai aslinya. Halo, Bu. Kalau menjelaskan manusia itu pakai fatoro. Kalau yang dijelaskan alam itu pakai fatirun. Contoh, fatirus samawati wal ard, nggak pakai fitrah, pakai fatirun. Tapi kalau yang diterangkan, yang dijelaskan itu manusia, pakai fatoro. Ayat yang jenengan paling hafal, tolong nyaut, nyambung. Wa ma liyala a'budul ladzi, nah fatoroni, paham? Astaghfirullahaladzim. Kalimah fitrah hanya disebut satu kali. Ini hikmahnya apa? Agar sekali kita la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap istiqomah la ilaha illallah. Bareng. Fitrah itu hanya disebut satu kali dalam Al-Quran. Fitratallahi fataron nasa 'alaiha. Hikmahnya apa? Fitrah kok cuma disebut satu kali dalam Al-Quran. Hikmahnya adalah sekali kita netepi la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap istiqamah la ilaha illallah. Sama-sama. Kenapa sih jamaahnya kok tak suruh ngulang-ngulang terus, tak suruh ngikutin? Ini untuk mengimpus, untuk menginjek agar la ilaha illallah kita kembali normal. Amin Allahumma amin Allahumma. Oke, sekarang yang kedua, perhatikan. Imam Fakhrur Razi dengan tegas menyatakan al-fitratu hiya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Itu juga untuk belajar ma'rifatullah, mengenal Gusti Allah. Apa itu? Ma fatarul khalqa alaihi bil ma'rifah. Udah, tak ringkes saja keterangannya biar cepet daripada dibaca Arabnya ya ora dong, ora cetha, ora mudeng. Soalnya sing tekono kene iki rupane ayu-ayu tapi maaf ya kalau aku bilang Oon jangan marah. Demi Allah bukan bermaksud menghina, merendahkan, melecehkan, enggak. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Kalau aku pakai bahasa kayak gitu kan kamu nanti pikirannya langsung, ah yang ceramah ternyata sama kok kayak kita. Makanya aku pakai bahasa-bahasa yang merakyat. Kalau aku terlalu serius, khawatir nanti kamu ketemu aku malah bungkuk-bungkuk assalamualaikum abah, malah nggak enak. Oke, makanya kalau aku bilang Oon jangan marah ya, ya nggak marah lah, wah memang Oon beneran. Enggak subhanallah, enggak, ini bahasa akrab. Pokoknya aku tuh pengen deket sama kamu.
Makanya saya nggak nyangka, jujur Pak Gubernur, saya nggak nyangka. Saya pokoknya sobo wilayah kene iki, mulai beliau masih bupati, mulai beliau masih pencalonan bupati dulu, udah lama banget. Saya ini udah penceramah expired. Sekarang bermunculan penceramah baru. Jujur, saya sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi begitu menyaksikan yang hadir, Masya Allah, aku yakin kamu masih tetap setia sama aku. Gak nyangka aku kalau ngelihat kayak gini makin sayang aku. I love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak sing nom ngopo sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Malah ana sing nambah ngene. Gila nih. Ayo nyaut, belajar ma'rifatullah bareng. Sekali lagi. Artinya apa? Ma'rifatullah, pengenalan Allah. Gini Bapak Ibu, semuanya kembalikan kepada Allah. Bukankah kita mulai kecil diajari sama orang tua, diajari guru-guru kita untuk mengembalikan semua urusan kepada Gusti Allah. Contohnya, mau melakukan apa saja baca bismillah, kembali kepada Allah. Selesai melakukan apapun alhamdulillah, kembalinya kepada sing kenceng, jawabnya yang keras. Kalau merasa banyak dosa, banyak salah, kembalinya kepada punya janji. Misalnya nanti kalau saya jadi bupati, jalan-jalan akan saya bangun, pendidikan akan saya upakan gini. Harus bentar, insya Allah, kembalikan semua sama Allah. Beliau waktu kampanye dulu, saya beberapa kali bareng, selalu ada insya Allah. Nggak ada kok, pasti nggak ada. Sehingga masyarakat simpatik. Beliau selalu gitu, insya. Nah, contoh itu Pak Bupati. Jangan pasti nanti kesehatan gratis, pendidikan gratis, duitnya siapa gitu loh. Insya Allah, kembalikan semuanya kepada, paham? Halo? Mengalami atau menyaksikan hal yang mentakjubkan, masya, kaget sak kaget, subha, mendengar berita kematian, inna, semuanya kembali kepada Allah. Gitu loh Bu. Kenapa harus kembalikan kepada Allah? Karena gini, aslinya, pakai shot, aslinya manusia itu enggak punya apa, semuanya kepunyaan Gusti. Aslinya manusia enggak punya apa. Makanya sekarang kalau sampean enggak punya apa-apa, berarti sampean termasuk manusia asli. Asli ora gablek. Siapa yang merasa punya? Coba punya apa sampean? Bukti kalau manusia aslinya nggak punya apa-apa, lahir ke dunia nggak bawa apa, sing banter sayang. Bukti kalau manusia aslinya nggak punya apa-apa, lahir ke dunia nggak bawa modal apa, orang nyangkeng apa, orang gowo apa, karena memang aslinya nggak punya apa. Apa ada di sini bayi lahir langsung mondong wedus untuk modal hidup? Enggak. Demikian pula ketika mati juga enggak bawa apa. Sekaya rayanya orang mati enggak ada yang bawa hartanya. Betul? Coba kalau ada orang kaya meninggal, harta apa yang dibawa? Coba kulkas dibawa, magic jar, wajan, sotel. Lah iya. Woi, sehingga Bapak mohon maaf yang sebelah sana saya nggak bisa mendekat. Pak, sebentar Ibu sayang, saya mohon maaf nggak bisa mendekat karena kalau saya ke situ harus melewati Pak Bupati, harus melangkai Pak Gubernur, kan nggak enak saya.
Lah kalau yang sebelah sini kan bolo saya sendiri. Ya Hendra semuanya ini apa mana sing mburi iki kan bolo kabeh. Izin Pak Bupati, izin Pak Gubernur, mohon izin yuk enggak sampai sini saja. Nanti kalau jenengan udah selesai ceramah, sebentar saya ulang. Weh, asline manusia enggak punya apa? Maka sekarang apapun yang nempel pada dirimu, apapun yang ada pada dirimu sesungguhnya bukan milikmu. Kau hanya ketempelan saja. Saya ulang, aslinya manusia nggak punya apa-apa. Makanya sekarang apapun yang ada pada dirimu itu bukan milikmu. Kau hanya ketempelan saja. Hakikatnya semuanya milik Gusti. Apa saja yang ada pada dirimu, ilmu, pengetahuan bukan milikmu. Harta kekayaan yang nempel pada dirimu bukan milikmu. Pangkat jabatan kedudukan yang ada padamu bukan milikmu. Kau hanya ditempeli saja karena hakikatnya semuanya milik Allahumma sholli ala Muhammad. Sepinter-pinternya orang, sealim-alimnya orang, ilmune sundul langit nganti iso nggeraji entut, nggeraji angin wis umum. Ini saking pinternya, kentut baru keluar tut iso digeraji krok 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 krok. Ilmu bukan miliknya, dia hanya ketempelan saja. Maka ditempeli ilmu jadi orang pinter disebut alim sombong. Pantes apa enggak? Yang kenceng pantes apa enggak? Enggak pantes karena ilmu bukan milik dia, dia hanya ketempelan saja. Tapi ada enggak orang pinter yang sombong? Yang kenceng ada enggak orang pinter yang sombong? Fantadhiris sa'ah, tunggu waktu kehancurannya. Karena ilmu bukan milikmu, terpinter. Bukti, ayo, sepinter-pinternya orang kalau lagi tidur udah nggak bisa ditanya apa-apa. Katanya alim, ditanya rukunnya wudhu ada berapa? Apalagi kalau Allah berkehendak mencabut ilmunya semudah membalik telapak tangan. Sarapnya otak dipeluntir dikit, cetit, langsung lola, pelonga, oon dadak. Nggak usah sombong. Woi, woi, harta kekayaan yang ada padamu bukan milikmu, kau hanya ditempeli saja. Itu hakikatnya milik Allah. Kau nggak ikut punya. Lah kok sombong? Pantes apa enggak? Pantes apa enggak? Tapi maaf, orang yang dititipi harta disebut orang kaya sombong. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Yang mana? Yang mana? Orangnya pakai celana apa sarung? Sarung. Oh berarti bupati gubernur aman. Bajunya lengan pendek apa panjang? Aman, mereka berdua aman. Pecinya warna putih apa hitam? Yang mana tuh ini orang? Oh masa ini mereka berdua ini? Kadang-kadang jadi orang kaya dikit aja sombongnya, Masya Allah. Ketemu tetangga diuduki salam assalamualaikum nggak mau jawab malah melengos ambil jentit. Punya tas bermerek tiap hari diposting, bikin status story, mereknya ditampak-tampakin padahal KW. Ada nggak yang kayak gitu? Saya tahu sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Itu orang yang suka pamer itu. Punya gelang enek jalane langsung dipanjang-panjangin lembeane krimping. Pamer kalung yo ngono, lek kalungan nang ngarepe jilbab ambek ndingklu ae. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya datang saya tahu, pokoknya orangnya agak gemuk. Maaf,
pangkat, jabatan, kedudukan yang ada pada dirimu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja. Maka kalau diberi amanah pangkat, jabatan, kedudukan, sombong, pantas apa enggak? Yang kenceng nggak usah malu, pantas apa enggak? Tapi orang dikasih jabatan, kedudukan, sombong, ada apa enggak? Dah nggak usah disebut. Kadang masya Allah punya pangkat itu jalan untuk degek-degegin, kesenggol dikit marah-marah. Jangan macam-macam ya, saudara nggak tahu siapa saya, lo lali jenenge dewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Sombongnya. Contoh yang jadi gubernur aja tawaduknya masya Allah, ketemu warga biasa salaman, jabat tangan, guyon, nggak menampakkan kalau beliau pejabat orang besar. Yang ribut kan protokolnya. Loh, betul, betul. Beliau nyantai, orangnya low profile. Saya mulai dulu udah kenal sama beliau. Datang ketemu warga biasa, nggak kok aku ini pejabat. Enggak, yang ribut itu protokolnya. Begitu datang langsung panitianya diatur, harus gini, harus gini. Padahal Pak Gubernurnya nggak seperti itu. Izin Bapak, nggak usah repot-repot Pak. Nggak usah repot-repot. Kita sudah sama-sama tahu kok Pak. Ayo protokol nggak terima? Pengen tak berhentikan apa? Tak rekom langsung sama beliau, yo tamat karirmu. Wong aku mbek beliau koncoplek. Kamu jadi ajudan baru berapa hari? Ya lihat dulu karakternya bosmu itu seperti apa. Beliau kadang-kadang malah nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Rakyat juga pengen dekat sama pemimpinnya, betul? Nah, makanya ini contoh pemimpin yang baik, mendatangi rakyat bukan karena ada maunya. Nyatanya beliau kan udah nggak bisa nyalon jadi gubernur lagi. Loh, kalau pemimpin yang nggak baik, ngapain aku udah nggak ada kepentingan nyalon gubernur lagi? Diundang kayak apa nggak mau datang. Nyatanya beliau nggak seperti itu. Dah, aku nggak butuh tepuk tangan, aku hanya butuh uluran tangan. Oh no. Oh, gubernurmu ini orangnya supel, orangnya humble, orangnya low profile, biasa merakyat. Yang ribut itu protokolnya. Loh, saya sendiri kadang-kadang gitu, anak-anak yang ikut saya kadang nggak usah ruwet-ruwet sama panitia, kasihan. Panitia itu ya ribut loh, mikirnya mumet mempersiapkan yang terbaik. Kamu nggak usah rewel-rewel, makan harus ini, nginepnya harus hotel kayak gini. Ndak, tadi malam saya itu nginepnya kamarnya welik Pak. Kerannya loh nggak metu banyune. Tahu kayak gitu, tadi malam aku bermalam di kediamanin jenengan. Bupati gak tanggung jawab. Tapi saya biasa Pak Bupati. Wong saya tidur di bawah beduk ke biasa. Itu loh. Udah dengerin. Saya ulang. Berarti pangkat, jabatan, kedudukan yang ada padamu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja, dan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan beliau ini pahalanya bisa jauh lebih hebat daripada Yai Tobroni Hanani yang punya pondok. Loh iya bener, saya itu sempat iri ketika Rasulullah bersabda, yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil itu menyamai ibadah 60 tahun. Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru ini nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud, nggak sholat, nggak wiridan, mimpin masyarakat Sumsel dengan adil, itu mengalahkan
tahajudnya Yai Tobroni 60 tahun, puasanya Yai Tobroni 60 tahun. Pak Gubernur cuman dengan kebijakan tanda tangan setempel cetok sehari loh. Yai Tobroni 60 tahun tahajud Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut gobek-gobek tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut gobek-gobek tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut gobek-gobek tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut gobek-gobek. Sing sampean guyu entul-entule kuwi 60 tahun Yai Tobroni, siangnya puasa, malamnya tahajud 60 tahun, kalah dengan Pak Gubernur sehari tok. Bayangkan, Pak Gubernur nggak usah wiridan muter tasbih silo sulastri sumyati sumini sulikah ngapal nih rondo sak provinsi ndak cukup dengan satu kebijakan saja, kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sekali tanda tangan dan setempel, manfaat kebijakan Pak Gubernur dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Sementara tahajud dan puasana Yai Tobroni Hanani manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, orang manfaati kanggo masyarakat. Paham? Saya itu nggak yakin kalau saya ceramah kemana-mana bisa merubah orang jadi baik. Sebentar, saya sudah tahu. Nggak usah disurati, ganggu konsentrasi. Paling judulnya ngemis. Ya, infak keliling. Sudah. Ya sudah, nanti habis ini Pak Bupati, langsung Pak Gubernur, Bupatinya nggak usah. Izin Pak Bupati. Di forum itu kalau ada yang jabatannya lebih tinggi, yang lebih rendah harus sadar diri. Jadi ya, lah nanti kalau Pak Bupati sambutan, Pak Camat minta sambutan pula, Kepala Desa minta sambutan pula, sayang waktunya Pak Gubernur terpotong. Bupati yang bijaksana, ndak, saya ndak usah, langsung Gubernur saja. Daripada nanti saya ngomong malah salah, karena masih banyak janji saya yang belum realisasi. Misalnya gitu loh Pak, misalnya itu. Izin Bapak, ini bahasa akrab, kan belum pernah ngundang saya. Nah kalau habis gini kan jadinya akrab. Saya di mana-mana kayak gini. Kalau Gubernur wis paham, lambene Anwar Zahid wis ngono kuwi. Kalau Gubernur udah paham, mungkin Pak Bupati kan belum begitu akrab dengan saya, soalnya belum pernah nyangoni. Ya saya nggak tahu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh sampai lupa saya yang mau saya sampaikan apa tadi. Halo, apa tadi yang mau saya sampaikan? Ini sampai lupa saya. Lah iya gitu loh, Pak Gubernur itu sekali kebijakan sekali tok, manfaatnya untuk masyarakat Sumsel. Saya nggak yakin kok. Keliling saya ceramah kemana-mana sudah. Indonesia ini alhamdulillah udah semua. Beberapa negara luar negeri sudah, Hongkong, Taiwan, Brunei, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea. Siapa ngomong ngapain ke sana? Ngarit. Pertanyaan kok nganyel ke. Saya nggak yakin kok kalau saya bisa merubah manusia jadi baik. Ndak. Wong tak perhatikan jamaah itu tak bilangi wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah diantara kalian saling menggunjing, jangan ngerumpi, jangan ngerasani. Loh saya belum selesai ceramah malah jamaahnya ngerasani saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya datang. Nah, saya tahu sekarang orangnya duduk kakinya selonjor. Nah langsung ditekuk kakinya, yo itu orang itu. Tuh. Pokoknya orangnya pakai kalung keplek panitia.
talinya warnanya kuning. Halo, halo. Loh ini pentingnya Pak Gubernur cukup dengan kebijakan sekali saja tanda tangan, stempel, cetok, manfaatnya dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Saya tiap hari keliling bengok-bengok, semakin banyak undangan ceramah saya, yang berubah saya sendiri. Mobil saya tambah. Lo kan yang berubah saya sendiri. Adapun lu emang gue pikirin. Gitu loh. Makanya kita kalah sama pemimpin nek adil, Pak Bupati, Pak Gubernur. Kalau adil, kalau dolim sehari sama dengan maksiat 60 tahun. Coba. Masya Allah. Izin ya, sebelum beliau sambutan ini, belum di Surabaya, Bu, Jawa Timur, itu ada satu kawasan yang sangat terkenal dan dikenal dunia, namanya Gang Waladolin. Gang Waladolin itu pusat penjualan sarang burung. Tahu nggak jumlah PSK di situ 17.000 lebih. Saya punya datanya. Langganan ngisi pembinaan. Loh Bu, sering datengin Ustadz. Kalau malam Jumat itu yo istighosah, tahlilan, kalah sampean khusuknya, nangis. Saya bisa cerita wong sering. Saya kalau diundang suruh ceramah di tempat-tempat gituan betah. Loh, maksudnya siapa tahu jadi sarana turunnya hidayah. Bu, roknya itu dur sama ini Bu. Ya kalau pesawat makin tinggi makin nggak kelihatan. Lah kalau rok makin tinggi kan makin nyengongok. Udah kayak gitu duduknya tumpang sikil ngene Bu. Terus ditutupi, ada yang sapu tangan, ada yang kipas. Aku yang batin, lo ngopo ditutupi kok ora mesisan mekekeh ngene. Diajak doa, diajak istighosah, nangis guguk-guguk Bu. Nangis. Drodosan air mata. Ada yang saya tanya, Mbak, khusuk banget doanya sampai nangis. Iya bah, biar laris. Anyel gak? Kiai-kiai, ulama-ulama itu gerah Bapak Ibu. Terganggu banget dengan keberadaan itu. Akhirnya banyak mereka berdoa. Kiai-kiai istighosah berdoa. Allahumma bubarkan doli, Allahumma bubarkan tempat prostitusi, ya Allah bubarkan doli. Semakin diistighosai semakin rame pengunjungnya. Coba, bahkan kiai yang terkenal doanya ampuh, yang sakti-sakti ngeri doanya. Ya Allah, jadikan begenggek doli itu gudikan semua ya Allah, biar nggak payu korengan semua ya Allah. Lo didoakan gitu tambah mulus. Ratusan kiai-kiai hebat doanya nggak mempan, tapi kebijakan seorang pemimpin. Coba seorang wali kota bikin kebijakan, gandoli dibubarkan, Perda nomor sekian garis miring sekian angka Romawi sekian tanggal bulan tahun sekian, tanda tangan heret cetok, selesai. Gak usah Robbana, gak usah pakai Allahumma, ndak perlu Robbana, ndak perlu Allahumma, cukup satu kebijakan, tanda tangan heret cetok. Jutaan manusia terselamatkan dari dosa zina oleh seorang pemimpin yang kebijakannya keren. Ayo, lagi nggak percaya? Yai Tobroni Hanan ini keliling Sumatera Selatan ceramah karena punya target mau nambah asrama 5 lokal, anggarannya 5 miliar. Ayo, keliling tiap hari itu Yai Tobroni, keliling tiap hari. Jamaahnya dikasih motivasi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah.
Siapa yang ikut membangun masjid, ikut membangun pesantren karena Allah, akan dibangunkan istana di surga. Tambah ayat Quran qala ta'ala, tambah hadis qala Nabi, sorban digelar, dapatnya 2000, 5000. 50 tahun nggak mungkin berdiri asramanya, walaupun bengok-bengok tiap hari, nggak mampu kiainya. Tapi seorang gubernur, ndak usah pakai qala ta'ala, ndak usah pakai qala Nabi. Ayo Pondok Al Istiqomah gone yaitu Broni anggarkan 5 miliar, tanda tangan neret cetok, selesai, berdiri megah bangunannya. Betul? Hebat ndi kiai karo gubernur? Halo? Halo? Paham nggak? Nah makanya kalau milih pemimpin itu yang bener, yang baik, kayak beliau. Bupati aku belum tahu karakternya, belum pernah ngasih, ya nggak tahu saya. Belum, ya maksudnya belum pernah ngundang. Nah kalau nggak terima tersinggung silahkan tinggalkan tempat, nggak apa-apa Pak Bupati. Aman kok kita ini orangnya. Meninggalkan tempat ya malah viral sa Indonesia Raya. Bupati kok nesunan, ya viral sa Indonesia Raya. Saya ini orangnya spesialis kayak gini Pak Bupati. Tanya itu sama atasan jenengan itu sudah akrab sama saya. Setiap ketemu mesti nyangoni kalau itu. Udah nggak usah diminta, saya udah tahu. Nah itu yang harus dicontoh. Mulane Kiai Tobroni kiai cerdas, ana kiai akrab karo gubernur, kiai cerdas. Soalnya Kiai Tobroni duwe akhirat tapi ra duwe donya. Lembangun pondok kok terima ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. War ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Ra ngira dadi pondokmu Yai. Ojo ya Sami'u ya Basir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir. Urung mandi ganti ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Wes ya dana, dana nggak turun, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Ngono. Lah iya, lu kita nggak boleh munafik. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul? Wong Islami kudu sugih. Nggak ada dalam Quran maupun hadis perintah menerima zakat, itu nggak ada. Carikan saya ayatnya atau hadisnya. Kalau ada tak sebar se Indonesia. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Terimalah sedekah. Nggak ada. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat, perintah bersedekah, berinfak. Berarti kan suruh jadi orang kaya. Halo? Al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bukan hanya kuat fisiknya, tapi kuat akidahnya, kuat karakternya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya. Halo? Halo? Quran sampeyan yang cetakan besar itu tengah-tengah yang ditulis merah, pas di tengah-tengah, wal yatalattaf di surah Al-Kahfi. Itu ayat apa? Ekonomi. Maka ayatnya kan falyatikum minhu birizqin, falyatikum birizqim min wal yatalattaf. Itu ayat ekonomi. Bu, nggak usah ribut sampean. Kalau pengen kelihatan yuk berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih tahu. Pendiri suku Quraisy yang akhirnya jadi suku paling mulia itu Fihr. Fihr itu nasab kakeknya Rasulullah ke-11. Itu pendiri suku Quraisy. Suku apa, Bu? Kurang banter, suku apa, Bu? Jadi suku paling mulia. Kenapa? Karena Fihr, suku Quraisy itu, perhatikan sayang,
yang menguasai perekonomian waktu itu. Cara saiki yo yang menguasai BUMD, BUMN, pokok menguasai perekonomian, makanya jadi terhormat. Quraisy dan sekarang jadi simbol. Krus itu berasal dari Quraisy, jadi simbol keuangan. Berapa krusnya dolar, berapa krusnya real, itu aslinya berapa Quraisynya. Coba sampai al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin itu dari Quraisy. Yang bisa jadi pemimpin ya harus punya krus-krus itu. Kalau nggak punya krus jangan nyalon, nggak mungkin menang. Apalagi masyarakat kita yang ngeri, masyarakat yang ahli berjuang, beras, baju dan uang. Orang sini itu juga tawaduk, izin Pak Bupati, masyarakat Oku Timur ini orangnya tawaduk, tahu warna duit. Kalau ada pilihan-pilihan ditanya ukurannya apa, NPWP nomor piro wani piro. Ngeri, sampai sholawat nariyah itu kalah sakti dengan sholawat rupiah. Nah ini yang harus kita perangi. Karena sekali lagi Bapak Ibu para jeni, bukti betapa protokol udah menyiapkan, ada podium di sana, ada mic-nya di sana, resmi, tapi beliau berdiri, bahkan mic-nya tadi nggak bunyi. Kan protokol itu karepe resmi kayak gitu, beliau duduk di sana, nanti kalau di foto kan bagus, videonya bagus, udah disiapin sama protokol tadi. Cagake dibenakne dhuwure sakmene, mike ngene, disemprot jes usep-usep kayak gini. Sama protokol apa yang dilakukan beliau, udah di sini ada mic, pakai ini aja. Ini pemimpin keren ini, luar biasa, top. Matur suwun. Betul yang didawuhkan beliau tadi. Saya itu awal pertama ketemu beliau itu tak ajak ngomong bahasa Indonesia terus. Lah ternyata beliau malah basa kromo inggil sama saya. Astagfirullahaladzim. Beliau basa kromo inggilnya alus, keren banget. Bejo wong Sumatera Selatan, insya Allah punya gubernur beliau. Saya tadinya nggak ngerti Bu, kalau beliau itu paham bahasa Jawa. Ternyata bukan hanya sekedar paham bahasa Jawa, beliau pinter. Jadi Masya Allah luar biasa. Halo? Tak pikir tadinya beliau nggak ngerti bahasa Jawa, pinter. Saya khawatir ada di Jawa. Maksudnya kok luar biasa gitu loh bahasa Jawanya, alus kromo inggil. Betul yang didawuhkan beliau terkait medsos Bu, hati-hati bermedsos. Siap, siap Pak Bos, ini mendampingi beliau. Oh ya, ini ada Pak Menteri ATR, Bapak Kiai Haji Nusron Wahid, ingin menyapa jamaah. Pak Menteri, ini ada puluhan ribu orang Oku Timur, Pak Nusron. Jenengan sebagai kiainya NU, tolong disapa dulu Kiai, disapa dulu. Pak Menteri disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki murid Kiai Ansa kabeh. Apa kabar Pak Abah Anja? Ya Kiai. Ora krungu rame. Di mana keras? Nggih, salam nggih. Sedaya nggih King Pak Menteri. Ah, Pak Nusron, Kiai NU. Siap. Habis ini presiden nanti. Ya kan lewat gubernur beliau. Kalau lewat saya nggak mungkin bisa. Emang gua cowok apaan? Beliau luar biasa, keren. Udah ini tadi kebetulan Pak Nusron barusan saya omongkan sama Gus Tobroni, betul kan? Betul kan? Di dalam tadi kan kita ngomong Pak Nusron kan? Sekarang langsung nelpon kan? Wali enggak? Wali murid. Tadi saya ngobrol sama beliau terkait
sertifikat. Beres Gus, tenang, aman. Wis to sampean gak roh urusane meneng. Bijaklah dalam bermedsos, banyak fitnah tersebar. Bukan hanya di kalangan sampeyan, bahkan di kalangan pesantren pun anak-anak dulu, santri dulu itu ngajinya betul-betul ngedep kiai, bawa kitab ngesai, yang dibawa kitabnya murni, mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Santri sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Jadi guru besarnya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Nah ini zaman ini memang torikohnya torikoh internetiyah sekarang. Masya Allah. Makanya tidak salah kalau putra putrinya jenengan diamanahkan ke pondok pesantren. Pokoknya anak mondok di pesantren bisa baca Quran, syukur-syukur hafal Quran, insya Allah itu bisa mengantarkan orang tuanya menjadi ahli surga. Saya yakin kok jenengan semua yang hadir di sini ahli surga. Logikanya gini, sederhana aja. Nabi Adam itu hanya diajari Allah tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a. Hadiahnya apa? Diberi hadiah kedudukan, derajat. Seluruh malaikat diperintah sujud, patuh, tunduk kepada Nabi Adam. Padahal hanya sekedar diajari tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'. Adam itu cuma diajari nama-nama sama Allah. Adam ini namanya langit, Adam ini namanya matahari, Adam ini namanya rembulan, Adam ini namanya laut. Itu pelajaran tingkat playgroup toh. Iya, tentang pengenalan nama-nama. Bahkan kalau sampean baca tafsir Sawi, alah nek potong ngamu seorang rangiro. Itu ditafsiri gini, wa 'allama Adamal asma itu hattal farqa bainal fusah wad dirat. Sampai Nabi Adam itu diajari, dikenalkan tentang perbedaan nama antara kentut kecil sama kentut gede. Ya iya, Adam kalau tit entut cilik fusah, kalau dot entut gede, dirot. Makanya masyarakat kita nyebutnya entut berut. Dirot, loh kan kentut itu ada kecil ada besar tergantung ukuran bokong. Nah, kalau bokongnya kecil tipis ya tit, bokongnya tanggung ya tet, bokong gede kandel lombo gitu. Nabi Adam itu sama Allah cuma diajari tentang nama-nama, hadiahnya derajat dan kedudukan yang tinggi. Lagi Nabi Yusuf alaihi salam diajari apa sama Allah? Diajari tentang takwil mimpi. Hadiahnya apa? Fa'atahullah al-wazir, diberi hadiah perdana menteri. Padahal cuma dikasih pelajaran tentang takwil mimpi. Kalau mimpinya begini, itu takwilnya ngene. Kalau mimpinya begini, itu artinya gini. Ngono tok. Lah wong sumber harjo kan pinter ngono. Mimpi kehujanan akan dapat rezeki. Makanya ini mulai pengajian kok langsung kehujanan, Gus Tobroni akan dapat rezeki. Udah mau bicara 4 mata, berarti aku kan gak diejak. Cuma 4 mata. Makanya tadi diiringi hujan beliau datang, rezekinya datang. Orang-orang kan gitu. Kalau mimpi giginya tanggal, mimpi untune protol, jarene arep ana keluargane sing meninggal. Lene untune rontok kabeh. Ada perawan mimpi digigit ular, katanya mau ketemu jodoh. Lah kalau janda mimpi dikelamuti garangan. Nabi Yusuf itu diajari takwil mimpi. Apa hadiah yang Allah berikan? Jadi perdana menteri. Nabi Sulaiman diajari apa oleh Allah? Mantiqat thairi, bahasa verbal binatang, bisa omong-omongan sama hudhud burung beo. Hadiahnya apa? Mulkan nazima, kerajaan besar, wilayahnya luas. Padahal cuma diajari gitu. Lah kita umat Muhammad sama Allah diajari kalimah tauhid,
la ilaha illallah, yang itu menjadi miftahul jannah, kuncinya surga. Maka pantasnya orang Sumberharjo dan sekitarnya yang hadir di majelis ini mendapatkan hadiah surga. Faham napa mboten? Nabi Adam diajari nama-nama, hadiahnya malaikat semua suruh tunduk. Nabi Yusuf diajari takwil mimpi, hadiahnya jadi perdana menteri. Nabi Sulaiman diajari bahasa binatang, hadiahnya kerajaan, kekuasaan dan wilayah yang luas. Kita diajari la ilaha illallah, pantas kalau mendapatkan hadiah surga. Loh, ini pelajaran langsung dari Allah. Ayat Qur'annya jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ayo coba, ayat Qur'annya gitu, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah diturunkan kepada umat Muhammad dalam konteks at-ta'allum wa ta'lim, pembelajaran. Itu langsung Allah yang mengajarkan. Makanya kiai-kiai sepuh itu kalau mimpin tahlil ndak berani ninggal fa'lam, pasti ada fa'lamnya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini pelajaran langsung dari Allah. Coba perhatikan, kiai-kiai sepuh itu kalau mimpin tahlil, nawaina taqarruban ilallah bidzikri sak teruse, afdhalu dzikri, mesti ono fa'lam, enggak ditinggal itu fa'lam. Yang ngerti, yang ngerti. Yang enggak ngerti ya enggak, wong memang enggak ngerti dia. Ya karena dia enggak ngerti. Kalau yang ngerti enggak mau ninggal fa'lam. Ini untuk menunjukkan bahwa ini pembelajaran langsung dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ini yang saya sampaikan. Dan sebentar, ini habis ini masih ada bagi-bagi sarung cap. Sarungnya dari saya, hadiah uangnya dari gubernur. Ya tenanglah, orang beliau udah siap, harus ngerti kok. Sebentar, dikit tak tambahi lagi. Nah, di pondok pesantren inilah tempat penggemblengan la ilaha illallah. Maka ayat Qur'ane syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi berarti harus belajar. Ulul ilmi berarti harus ngaji. Paham? Paham? Nanti sampean disejajarkan dengan malaikat. Makanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, masya Allah, tabarakallah. Bahagia sekali, senang sekali saya melihat semangat dan antusiasnya masyarakat. Luar biasa. Berarti nanti penghuni surga itu ya kita-kita. Masya Allah, ini beliau udah siap hadiah. Oke, yang pertama tak panggil yang janda 3 kali. Angkat tangan, maju, langsung dapat hadiah. Siap. Loh, ini langsung dari beliau, spesial. Kapan lagi sampean dapat amplop yang ada lambang burung garudanya? Ayo, ada enggak? Sebentar, yang janda 3 kali. Nah itu di belakang itu ada. Nah spesial, maju 1. Ada lagi enggak? Nah itu. Ayo itu dikasih mic dulu. Ibu di situ enggak apa-apa. Nanti nerima hadiahnya maju. Itu sama yang baju hitam di belakang. Oh sama ini juga. Oke ibu di situ dulu. Ibu gantian nggih. Duduk dulu. Nanti habis ini jenengan. Loh yang baju hitam ibu maju ke belakang. Ayo dimulai dari ibunya yang ini. Ayo salam dulu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nama? Siti Fatimah. Alamat?
Banyumas. Banyumas, Banyuayu, Oh, Banyumas, dekat Martapura. Ikut Martapura. Ya, Ibu kesini sama siapa? Sendiri apa rombongan? rombongan. Naik apa ibu? Mobil, Bayar apa enggak? nyater. Nyarter berarti bayar. Iya, Tenang, udah ada gantinya siap. amin. Bener ibu, Terima kasih. maaf, mohon maaf. Bener ibu menjanda 3 kali? Iya, Betul? betul, ada itu tetangga saksinya. Oh, saksinya tetangga. Oke, untuk lebih membuktikan, suami pertama namanya siapa? Pak Lukman Hakim, Orang mana? itu Pak Rodin adiknya, Pak Imam Rodin. Adiknya yang mana? Adiknya Pak Lukman Oh, Hakim. betul, betul Pak. Betul. Iya, iya. Pak Lukman Hakim orang mana? Orang Jawa Timur. Oh, bukan, alamatnya di Iya, di sini. Banyuayu. Nah, sama Pak Lukman Hakim punya anak berapa? 3, 3. ya, Terus Pak Lukman Hakimnya meninggal. oh meninggal. Ya, Terus ibu nikah lagi. ya. Suami kedua namanya siapa? Pak Haji Jumati, Orang mana? orang sini, orang Banyuayu juga. Punya anak berapa? 2. 2, berarti udah 5 ya total. Terus Pak Haji Jumadinya Meninggal. meninggal juga. Wes ngenteki wong lanang loro. Habis itu nikah lagi ibu. Ya. Suami ketiga namanya Namanya Pak Imam Suhari, Imam Suhari. Orang mana? orang Banyuayu juga. Punya anak berapa? Enggak punya. Enggak punya anak. Terus suaminya yang ketiga Pulang pulangnya kemana? ke rumahnya. Oh ditinggal. Takut meninggal. Soalnya yang 2 sebelumnya meninggal. Makanya suami ketiga ini mumpung durung. Ini kalau tak lanjutkan meninggal pula aku. Oh daripada sebelum meninggal udah. Makanya belum sempat punya anak. Coba udah punya anak, meninggal bu. Sudah tuwek, Pak. Hah? Udah tuwek. Oh udah tuwek. Ya udah ibu sabar. Cucunya sekarang udah berapa? Cucunya 10, Pak. Cucu sebelum duduk dulu ibu gantian. Itu cucunya 10. Masya Allah. Tapi jenengan masih awet muda loh, keren loh. Tepuk tangan untuk ibunya. Nah, seneng nggak punya gubernur Pak Haji Herman Deru? Senang sekali. Senengnya apa? Ya orangnya ramah, amanah. Ramah, amanah, terus loman, Roman, ya murah senyum. murah senyum, ganteng. Teng, Masya Allah. suka menyapa. Suka menyapa, nggak angkuh. Kalau bupatinya suka menyapa nggak? Belajar. Belajar dari pendahulu. Top bu, top. Nah, karena ibu dapat langsung 2 amplop loh. Ya karena suaminya yang mati 2. Cuma sarungnya 1 saja bu. Ya. Sebutkan 1 saja. 1 saja. Sumatera Selatan itu terkenal dengan apanya? 1 saja. Apa? Terkenal dengan bata dan genteng. Betul. Oh, kampungnya situ. Betul. Betul. Ya udah. Kasih sarung dulu. Iya, terima kasih Abah. Belum, sarungnya belum diterima kok. Sarungnya cap apa Ibu? Cap mangga. Cap mangga lah, mendunia. Ya. Ayo kata-kata dulu sambil pegang. Cap mangga, sebentar, sarungnya sebentar. Abah Anja. Dipegang sarungnya. Nah, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja, yaitu cap mangga. Satu lagi kata-katanya. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarungnya dipakai, Di sarung sini mangganya, ayo tuh. mangganya dimakan. Ya makan sak pelok-peloknya. Ya udah ini terima kasih ke Pak Gubernur. Iya, terima kasih Pak Gubernur, semoga sukses selalu. Amin. Amin. Aku sudah keturutan ini, Bah. Aku cuma ngeliat di YouTube, di TikTok, kepengen ketemu Abah kayak gini. Sekarang sudah kelaksanan. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi aku nggak mau jadi suami keempat.
Aku masih pengen hidup panjang. Ibu belum, Mbak, belum selesai ibunya. Belum selesai. Nah, sebentar lagi belum salam kok. Terima kasih ke Pak Gubernurnya sudah. Belum. Terima kasih Pak Gubernur. Ini besanya Pak Umar Habibie almarhum. Salam. Besanya Pak Umar Habibie almarhum. Berarti masih keluarga. Iya. Masya Allah. Entek wong lanang loro. Yang ketiga melarikan diri. Top Ibu, top. Mudah-mudahan putra-putri dan cucu-cucunya solih-solihah semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doanya janda itu mandi loh. Enggak, doanya anak yatim, doanya janda mandi. Makanya tak pilih yang janda 3 kali. Udah Bu, keren. Nah, saiki ganti yang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya udah lama pengen ketemu sama saya. Alhamdulillah udah keturutan Bu ya. Nah, salam ke anak-anak dan cucu-cucunya. Sekarang ganti yang ini. Ayo. Kita mau geser ke Oki. Ayo. Salam dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Nuryama. Nuryama. Nuryama, panggilannya? Nur. Panggilannya Nur. Alamat? Morodadi Sumbertani. Morodadi Sumbertani. Ibu bener janda 3 kali? Benar. Pakai mic. Benar. Iya. Ibu asli warga sini apa pendatang? Asli sini. Asli sini. Asli Sumbersari. Iya. Kelahiran sini. Iya. Orang tua? Sudah nggak ada. Lah ya, maksudnya orang tua asli sini. Iya, asli sini semua. Ayah ibu asli sini semua. Iya, tapi sudah nggak ada. Iya. Nah, mudah-mudahan min ahlil jannah. Amin. Ibu anaknya berapa? Anaknya 3. Yang pertama meninggal suaminya, anaknya 2. Yang kedua ditinggal pulang ke istrinya. Baru hamil 5 bulan ditinggal. Hamil 5 bulan ditinggal? Iya, ditinggal kembali. Padahal sudah cerai sama saya. Itu yang kedua? Iya. Terus yang ketiga? Yang ketiga pergi. Bu, suaminya kok pergi terus sih? Enggak tahu. Kebanyakan diomeli ya sama ibu? Enggak. Terus kok pergi terus? Enggak tahu. Ibu nggak mau pakai lem sih? Iya, enggak pakai pelet. Ya Allah, guys, mudah-mudahan semuanya jadi yang terbaik. Ya, amin. Ibu, nama Pak Gubernur Sumatera Selatan siapa? Pak Herman Deru. Pak Haji Herman Deru. Nah, ini periode pertama apa periode kedua? Kedua. Seneng nggak punya gubernur beliau? Seneng banget. Seneng pakai banget. Senengnya apa? Senengnya coba. Ya, baik orangnya. Baik orangnya, tapi orangnya baik, ganteng lagi. Ibu, tolong jangan dirayu, nanti lari. Laki-laki kalau dirayu sama ibu lari semua nanti. Takutnya, Masya Allah, orangnya baik, ganteng pula. Masya Allah, ibu bisa nyanyi. Aku pengen dengar lagu daerah Sumatera Selatan. Loh, orang Sumatera Selatan masa nggak bisa lagu daerahnya? Bisa nggak? Dikit aja. Lagunya dangdut. Hah? Lagunya dangdut. Lagu dangdut bisa? Ayo udah lagu dangdut. Ayo tepuk tangan. Ayo. Sampai hatimu melupakan janji. Pada rembulan yang bersaksi. Ini ungkapan perasaan ini. 2 laki-laki yang melarikan diri. Lanjut. Ayo lanjut. Berselimutkan
itu kau ciptakan kehangatan. Ayo lanjut. Belum, lanjut. Bukan pula dari hati ini membendung air yang menetes di mataku. Ini kalau mantan suaminya denger, kalau nggak nangis berarti bukan manusia, berarti nggak punya hati. Ungkapannya kayak gini. Lanjut, lanjut. Berduakah kau di sana, sendirikah kau di sana, lama sudah ku merana, lama sudah ku merana. Masya Allah. Berduakah kau di sana, sendirikah kau? Ternyata mantan suaminya ngasih tisu. Tersentuh pula hatinya. Alhamdulillah, Allah membukakan hidayah untuk mantan suaminya. Nggak tega meneteskan air mata, dikasih tisu. Bilang terima kasih dong. Terima kasih, Pak. Bu, lagunya itu kok menyentuh banget. Emang itu ungkapan perasaan dari hati Ibu? Bener-bener ya. Memang tega dia, Bu, ya. Berduakah kau di sana, sendirikah Sana terus? Lama sudah ku merana, lama sudah ku merana. kedatanganmu ku tunggu, kehadiranmu ku rindu, cintaku hanya milikmu, cintaku hanya milikmu. Kini di hatiku bimbang dan sedih, karena kau tak pernah kembali di sisiku. Minggat. Masya Allah. Ya udah Ibu, ini tak kasih sarungnya. Ibu ini sebentar sarungnya sebentar. Ini sarung cap mangga yang Anza series. Kayak yang saya pakai ini, batik ciri khas Indonesia. Batik bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek, dan ini nasionalis, boxnya warna merah putih. Yang Anza series ada fotonya saya. Fotonya lihat comel, cowok melas.